Baik, shalom adik-adik yang di rumah. Saat ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita naikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Lagu ini pakai bahasa Jepang tapi nanti ada artinya di bawahnya. Oke, Yesu aishimashu. Saat penyembahan kita boleh pejamkan mata, kita boleh menghadap Tuhan dengan lebih sungguh, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Yesu aishimasu. Yesu aishimasu, aishimasu, aishimasu. Kokoro sosogi Baik, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau Allah kami, Tuhan dan Raja kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, karena Engkau terus menolong kami ya Bapa. Pada hari Minggu ini kami boleh bersyukur Tuhan, karena sungguh ketika kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan, Engkau Allah lebih lagi mengasihi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mengikuti ibadah ini lebih lagi. Kami siap memuji Engkau Tuhan, berkati kami, dan biarlah kiranya Engkau boleh hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Baik, selanjutnya kita akan lebih lagi semangat memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan 2 pujian. Yang pertama yaitu mari kita bersukaria. Ayo lebih semangat lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria.
firman Tuhan, kita terus memuji Tuhan, yaitu dengan gerakan ya. Nanti adik-adik di rumah juga harus memuji Tuhan dengan gerakan. Nanti kalau yang di rumah belum tahu, bisa ikuti ibu guru ataupun kakak-kakak yang ada di sebelah gerakannya. Lagunya ada aku mau ikut Tuhan. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi kita sudah memuji-muji Tuhan. Nah, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Nah, saya percaya semuanya pasti mau ikut Tuhan Yesus. Baik, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa supaya Roh Kudus yang akan menolong kita sepanjang pemberitaan firman. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sadar dan kami mengaku bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya hanya karena anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu bagi kami. Engkau boleh meluputkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan, maut. Bahkan dari setiap niat-niat jahat orang-orang yang hendak menyerang kami. Dan kami bersyukur kalau kami boleh merasakan keamanan, kenyamanan di dalam Engkau. Dan kami pun boleh ada di dalam kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Mari terus Engkau yang menguduskan kami, menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu sebelum kami sama-sama mendengarkan firman-Mu. Baik hamba-Mu, bahkan semua anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah mereka masing-masing. Dari batita sampai kepada remaja yang ada. Terima kasih Bapa, Engkau yang tenangkan tubuh, jiwa dan roh kami. Engkau yang boleh kendalikan setiap kehendak, keinginan, kemauan, perasaan hati kami untuk senantiasa kami siap diajar dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, yang siap mendengarkan firman Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ya, kita sampai kepada akhir pelayanan sekolah minggu di tahun 2020 yang ada ya. Karena kita akan masuk bulan Desember. Nah, bulan Desember biasanya ada yang mungkin ada pulang kampung, ada yang mau liburan dan lain sebagainya. Ya. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan. Ya, pasti anak-anak sekarang lihat dong, kalau pergi ke toko-toko atau mungkin di rumah masing-masing sudah mulai hias rumahnya, pasang pohon Natalnya, sudah mulai tulisan-tulisan Merry Christmas sudah mulai dipasang. Di toko-toko juga pohon-pohon Natal sudah mulai dipasang ya. Nah, kita buka dulu satu kebenaran firman Tuhan di dalam
surat Yohanes yang pertama, ayat yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang ke-5. Ya. Satu ayat saja, tapi nanti anak-anak boleh baca sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Nah, sudah buka semua. Ya, kita baca sama-sama ya. Anak-anak di rumah juga baca. Mungkin anak-anak batita yang belum bisa baca, mama papahnya, om tantenya, kakaknya boleh bantu ya. Baik. Allah adalah terang. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Siapa di sini yang senang tinggal di tempat yang gelap? Ada? Saya Bu Guru, siapa itu? Yang aku. Di tempat yang gelap itu pasti tidak enak toh. Ibu Guru juga tidak senang tinggal di tempat-tempat yang gelap. Karena di tempat yang gelap itu pasti ada anak-anak yang takut tempat gelap. Siapa yang kalau tidur tidak boleh kasih mati lampu karena takut gelap? Ada toh? Kegelapan itu memang tidak enak. Ya, kalau kita tinggal di tempat-tempat gelap, kita jalan di depan ada lemari besar, tapi karena gelap kita bisa tabrak itu lemari. Kalau kita mungkin mau keluar, pintu di sebelah kiri, tapi karena gelap kita bisa lewat ke sebelah kanan, padahal itu tembok. Kita tabrak tembok. Baru apa lagi? Kalau gelap kita jalan, padahal di depan ada lubang, baru ada airnya lagi becek-becek. Karena gelap kita tidak bisa lihat jalan di depan kita. Kita jalan lurus-lurus, masuk di lubang, baru kotor-kotor, kena lumpur. Ya, gelap itu tidak enak. Tapi hari ini firman Tuhan berkata, Allah adalah terang. Terang itu apa? Terang itu cahaya. Terang yang Yesus bawa, yaitu Yesus sendiri, Dia terang yang akan menerangi kegelapan dunia ini. Ya, kegelapan dunia oleh karena ada dosa. Ya, karena ada dosa, orang-orang bisa mengalami kegelapan di dalam kehidupannya. Tadi Bu Guru sudah kasih tahu kalau gelap itu bisa tabrak ini, tabrak itu, bisa masuk di lumpur, bisa masuk di lubang, bisa mengalami hal-hal yang tidak baik, mengalami kecelakaan, ya, mengalami kesakitan, kesengsaraan, bahkan banyak mengalami kesalahan-kesalahan ketika kita tinggal di dalam gelap. Tapi firman Tuhan berkata bahwa dan inilah berita apa? Berita yang Tuhan Yesus bawa, berita yang disampaikan bahwa Yesus menyatakan yang telah kami dengar dari Dia itu siapa? Yesus Kristus, bahwa Allah adalah terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jadi hanya di dalam Yesus Kristus kita tidak akan mengalami kegelapan itu. Ya, mengalami kegelapan yang sedang dirancangkan oleh iblis. Iblis itu suka tempat-tempat gelap. Iblis itu suka tempat-tempat yang tidak ada cahayanya. Iblis itu senang dengan hal-hal yang membuat manusia ada di dalam kesengsaraan, ada di dalam kecelakaan. Iblis itu senang sekali. Oleh karena itu, Yesus Kristus datang menyatakan dirinya sebagai terang bagi setiap orang yang percaya di dalam namanya. Saya percaya kita semua, anak-anak sekolah minggu Efata, kita ada di dalam Yesus. Kita ada di dalam Allah yang adalah terang itu sendiri, ya, yang akan menerangi setiap kehidupan kita, yang akan melenyapkan kegelapan di dalam diri kita, ya. Karena di sini dikatakan yang Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali berarti tidak ada lagi kegelapan. Ibu Guru, kalau masih ada kegelapan di dalam hidup kita, masih ada dosa di dalam kehidupan kita, bagaimana? Ya, firman Tuhan berkata di sini katakan bahwa dengan darah Yesus Kristus kita akan disucikan dari dosa dan kejahatan kita.
Nah, jadi anak-anak berdoa kalau sudah melakukan sesuatu hal yang salah, yang mungkin menyakiti hati orang lain, sudah menyakiti hati mama dan papa, mari mengakhiri tahun ini menuju bulan terakhir di tahun 2020 ini, kita boleh terus belajar untuk mengakui dosa kita, supaya Tuhan Yesus Kristus menyucikan kita kembali dari segala dosa dan kejahatan kita. Ya, kalau bilang, Bu Guru, kalau saya tidak berdosa, kalau saya tidak melakukan kejahatan-kejahatan, saya tidak mencuri, saya tidak merampok, atau saya tidak membunuh, atau saya tidak melakukan hal-hal yang ini. Tapi kalau di dalam hati kita ada iri hati, ada sakit hati, ada apa lagi yang disimpan di dalam hati, ada cemburu, ada apa lagi dendam, ya itu juga kejahatan di mata Tuhan. Oleh karena itu kita harus minta Tuhan menyucikan kita dengan darahnya. Karena hanya dengan darah Yesus Kristus kita dapat disucikan. Ketika kita sudah disucikan, kita akan tetap tinggal di dalam Allah, di dalam terang itu, sehingga kita bisa melihat kemuliaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga anak-anak hidup di dalam terang, tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Ya, kita semua yang sudah percaya kepada Yesus, yang sudah mengaku Yesus Tuhan sebagai satu-satunya penyelamat, ya, apalagi sebentar lagi kita sudah masuk di bulan Desember, kita mulai sibuk dengan persiapan Natal, ya, anak-anak lagi sudah semangat latihan, Ibu Guru acungi jempol, hebat, luar biasa semangatnya, ya, luar biasa sekali. Mari, bukan hanya lewat puji-pujian saja, tapi dalam setiap kehidupan kita, supaya kita benar-benar terus ada di dalam terang, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena Tuhan berkata bahwa Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dunia ini sedang ada di dalam kegelapan, sedang ada dikuasai oleh si jahat. Oleh karena itu kita butuh terang daripada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus juga bisa menyatakan setiap kasih-Nya lewat firman Tuhan, karena pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Jadi firman Allah sendiri, terang itu adalah sama, ya, sama. Jika kita benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti terus ada di dalam terang. Siapa yang mau tinggal di dalam terangnya Tuhan? Kalau Ibu Guru mau, karena tidak enak tinggal di dalam kegelapan. Baik, ya, mungkin itu yang Ibu Guru sampaikan. Mari kita rayakan sukacita Natal dengan melakukan hal-hal yang benar. Yang baik itu belum tentu benar, tapi yang benar pasti itu baik dan itu memuliakan nama Tuhan. Ya. Ibu Guru pernah tegur satu anak waktu dia kasih nyala petasan. Ada jawabannya begini, Ibu Guru kan sudah mau Natal, tapi Ibu Guru cari-cari di Alkitab ini, tidak ada Natal harus kasih menyala petasan. Tidak ada. Jadi kalau kasih menyala petasan, perintahnya siapa? Perintahnya yang jual petasan, ya? Iya toh? Atau perintahnya siapa? Atau bapak mama? Tidak apa-apa, Natal jadi kasih nyala petasan banyak-banyak. Petasan itu dibeli pakai apa? Uang toh? Kalau adik-adik ada berkat lebih, bagilah ke teman-teman kita, saudara-saudara kita. Ada di panti asuhan yang dekat, lampu merah situ, ya. Ada mungkin di mana-mana. Berbagilah kasih dengan hal yang benar. Karena Yesus sendiri datang sebagai terang yang akan menerangi. Ketika adik-adik pergi mengunjungi teman-teman kita yang tidak seberuntung kita, ya,
Adik-adik membawa terang Yesus kepada mereka. Mari kita belajar untuk terus melakukan hal yang benar sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya. Ayat ini boleh menjadi ayat hafalan bagi kita, ya, supaya kita ingat bahwa Allah adalah terang, dan ketika kita ada di dalam Dia, tidak lagi ada kegelapan di dalam hidup kita. Baik, puji Tuhan, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan dalam ibadah sekolah minggu pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur untuk firman yang sudah kita dengar. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa terus mengajar, mendidik kami dalam kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas menyampaikan bagi anak-anak-Mu Tuhan, tapi hamba percaya bahwa Roh-Mu yang kudus yang akan mengajar lebih dalam lagi, akan menerjemahkan lebih lagi bagi anak-anak yang ada, sehingga kami semua, mulai dari anak-anak batita sampai kepada anak remaja, boleh mengenal Engkau sebagai terang di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, segala rancangan-rancangan iblis yang hendak membawa kegelapan di dalam setiap kehidupan kami, untuk kami tidak melihat terang-Mu ya Bapa di surga. Kami berdoa, kami usir, tolak, sangkal, hentikan, batalkan bagi anak-anak kami di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus. Engkau Allah yang hentikan, batalkan segala rancangan iblis atas setiap kehidupan generasi anak-anak kami. Tolong kami Tuhan, tutup bungkus setiap kehidupan anak-anak kami yang ada dari batita sampai kepada remaja, di dalam segala aktivitas mereka, hari-hari hidup mereka, bahkan di dalam setiap perayaan-perayaan Natal di sepanjang bulan Desember yang ada. Engkau Allah yang memberkati, mengendalikan tubuh, jiwa, dan roh kami, mengendalikan kehendak, keinginan, kemauan kami ya Tuhan, untuk apa yang kami inginkan, apa yang kami rindukan, tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami Bapa di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, berkatilah setiap kami yang sudah mendengarkan dengan berkat yang daripada Engkau, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, berkat Allah boleh melimpah di dalam setiap kehidupan kami. Keluar masuk kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menjaga, melindungi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji-pujilah nama-Mu, dan kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa, dan kami mengakhiri ibadah sekolah minggu kami pagi ini, bahkan di tahun 2020 yang ada. Di dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Wah, 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 wah. In His name I find the peace I